Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bab tentang pecahan parsial. Ketika menghadapi pecahan aljabar yang rumit, maka perlu menyatakan pecahan tersebut sebagai sejumlah komponen pecahan yang lebih sederhana untuk mempermudah perhitungan salah satunya. Misalkan untuk menyelesaikan integral bentuk pecahan. Nah, itu lebih mudah dikerjakan jika pecahan aljabar tersebut dikonversi ke pecahan rasional. Ke pecahan parsial. Jika diberikan suatu pecahan, misalkan Rx plus K per X min P dikali X min Q, maka dapat diubah menjadi komponen pecahan yang lebih sederhana, yaitu Rx plus K per X min P dikali X min Q sama dengan A per X min P plus B per X min Q. Dalam pembahasan pecahan parsial akan dibagi beberapa kasus ya. Nah, setiap kasus ini ada tahapannya tersendiri. Untuk hari ini kita hanya membahas dua kasus. Kasus yang pertama yaitu jika derajat pembilang kurang dari derajat penyebut. Nah, ini syarat untuk mendapatkan uraian pecahan parsial dari suatu pernyataan aljabar bilangan rasional. Derajat pembilangnya harus lebih kecil dari derajat penyebut. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh soal ya. Carilah pecahan parsial jika diketahui suatu pernyataan bilangan rasional 3x min 8 per x kuadrat min 5x plus 6. Nah, tahapannya yang harus dilakukan pertama kali yaitu melakukan faktorisasi penyebut untuk mengikuti bentuk umum yang tadi ya. Ini sudah difaktorkan, sedangkan di contoh soal itu belum difaktorkan, ini masih persamaan kuadratik gitu ya. Nah, seperti pertemuan sebelumnya, cara memfaktorkan persamaan kuadratik itu ada beberapa cara ya, tapi kita pakai cara yang mudah, seperti kita cari dua buah bilangan yang jika dikali hasilnya itu 6, jika dijumlah hasilnya 5. Jadi yang difaktorkan itu yang penyebutnya, yang ini gitu ya. Ini kita faktorkan. Cari dua buah bilangan yang jika dikali hasilnya 6, jika dijumlah hasilnya min 5. Angka berapa saja? Yaitu angka min 3 dan min 2. Nah, ini kita lihat di ruas kiri. 3x min 8 per x kuadrat min 5x plus 6. Nah, ini yang bagian penyebut kita faktorkan. Bagian pembilang tetap sama ya. Bagian pembilangnya tetap sama. Maka sama dengan 3x min 8 per bagian penyebut, kita ganti bentuknya tapi nilainya tetap sama ya, menjadi x min 3 dikali x min 2. Nah, ini min 3 dikali min 2 itu plus 6, min 3 dikurangi 2 itu min 5 ya. Setelah sudah difaktorisasi bagian penyebutnya, maka kita mengikuti bentuk umumnya. A per X min P plus B per X min Q. Maka di sini 3x min 8 per X min 3 dikali X min 2 sama dengan A per salah satu faktornya X min 3 plus B per X min 2. Nah, ini kalau misalkan ditukar penyebut dari A itu X min 2,
dan B itu X min 3 tetap akan menghasilkan angka yang sama ya. Ini tidak masalah karena A dan B adalah indeks dummy. Kita boleh mengganti dengan simbol apapun, tidak akan mempengaruhi perhitungan. Ini hanya pemisalan saja. Oke. Setelah kita mengikuti aturan bentuk umumnya, maka di sini kita lihat ada penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Jika ketemu penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka harus disamakan penyebutnya. Cara termudah yaitu saling mengalihkan antar penyebut. Nah, itu akan menjadi sama nanti penyebutnya ya. Oke, di sini A per X min 3 harus dikali X min 2. Karena di bagian penyebut ini dikali X min 2, maka yang bagian pembilang juga harus dikali X min 2 gitu ya, karena ini sama tidak mengubah hasil gitu ya. Kemudian untuk yang B per X min 3, X min 3 ini berarti dikali gantian X min 3, maka di atas pun dikali X min 3. Setelah itu kita distribusikan A ke dalam kurung. Dikalikan A dikali X, A dikali min 2. Ya. Ini A dikali X, AX, A dikali min 2. Jadi min 2A atau min A2 sama saja. Perkalian itu bersifat komut, bersifat bolak-balik, jadi tidak masalah dalam penulisan A2 atau 2A sama saja. Begitu juga dengan suku yang kedua di ruas kanan ya. B dikali X jadi BX, B dikali min 3 jadi min 3B. Nah, ini penyebutnya sudah sama ya. Penyebutnya sudah sama, kita satukan pernya, kita gabungkan pembilangnya juga. AX min 2 jadi AX min 2, AX min 2A jadi AX min 2A plus BX min 3B digabungkan karena penyebutnya sudah sama, X min 3, X min 2. Sekarang kita lihat di bagian pembilang, ada yang memiliki variabel X, ada yang tidak. Nah, ini kita kumpulkan. Yang memiliki variabel yang sama kita kumpulkan, ini AX ya, dengan BX kita kumpulkan. AX plus BX. Min 2A ini konstanta, kita kumpulkan dengan min 2B. Jadi min 2A min 3B, maaf, bukan 2B ya, 3B. Per X min 3 dikali X min 2. Nah, kita lihat di sini AX plus BX. X-nya kita bisa keluarkan dari kurung. A plus B-nya kita taruh di dalam kurung menjadi ini gitu ya. Nah, ini A plus B dikali X. X-nya kita keluarkan. Yang bagian konstanta tetap saja min 2A min 3B. Nah, kalau sudah seperti ini, tanda sama dengan artinya ruas kiri sama dengan ruas kanan. Bagian penyebut di ruas kiri sudah sama dengan bagian penyebut di ruas kanan. Maka ini bagian pembilang juga harus sama gitu ya, ruas kiri dan ruas kanan. Karena konsekuensi tanda sama dengan. Nah, sekarang tahapan berikutnya, mengumpulkan suku-suku yang sejenis pada bagian pembilang di kedua ruas. Koefisien X. Di sini koefisien X koefisien X itu 3 disama dengankan dengan koefisien X di ruas kanan A plus B. Jadi X sesama X, koefisiennya kita samakan gitu ya, disama dengankan. 3 sama dengan A plus B. Jadi 3 ini di ruas kiri ya, ini kiri, A plus B di ruas kanan. A itu kita pindah ruaskan ke ruas
kiri, sehingga kita peroleh B sama dengan 3 min A. Kita tulis sebagai persamaan 1. Kemudian kita lihat di pembilang, setelah variabel X ada konstanta min 8. Min 8 kita sama dengankan dengan konstanta di ruas kanan, yaitu min 2A, sisanya ya, min 2A min 3B. Min 2A min 3B. Ini kita tulis sebagai persamaan 2. Selanjutnya, mencari nilai A dan B. Caranya dengan mensubstitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2, yaitu mengganti nilai B di persamaan 2 dengan persamaan 1, gitu ya. Jadi kita tulis ulang persamaan 2, min 8 sama dengan min 2A min 3, nah ini B-nya kita ganti dengan 3 min A, menjadi 3 min A. Ya. Oke, selanjutnya kita distribusikan angka min 3 ke dalam kurung. Kalau yang di depannya sama ya, tidak berubah. Min 3 kali 3, min 9, min 3 kali min A itu plus 3A. Yang sejenis kita kumpulkan, min 9 ini bilangan, kita pindah ruaskan, kita kumpulkan di ruas kiri. Jadi min 8 plus 9 sama dengan min 2A plus 3A. Min 8 plus 9 sama dengan 1, min 2A plus 3A yaitu A. Jadi nilai A ketemu, hasilnya yaitu 1. Lalu bagaimana caranya untuk mencari nilai B? Langsung disubstitusikan saja nilai A ini ke persamaan 1. Maka akan ketemu, yaitu B sama dengan 3 min A. Dengan A-nya itu 1, maka 3 min 1 sama dengan 2. Ini kita sudah peroleh juga, B-nya hasilnya 2. Ya. Sehingga kita bisa ganti nilai A dan B menjadi A-nya nilainya 1 ya. 1 per X min 3 plus 2 X min 2. Jadi diganti ya, A-nya 1 per X min 3 plus B-nya 2 per X min 2. Oke, itu untuk kasus yang pertama. Kasus yang kedua, derajat pembilang lebih besar sama dengan derajat penyebut. Di kasus pertama, kita sudah menyebutkan syarat untuk mendapatkan uraian pecahan parsial, derajat pembilangnya harus lebih kecil dari derajat penyebut. Nah, bagaimana kasusnya jika derajat pembilang itu lebih besar daripada derajat penyebut? Tahapan yang harus dilakukan pertama yaitu membagi bilangan dengan membagi pembilang dengan penyebutnya gitu ya. Jadi dibagi seperti cara di persamaan kuadratik. Nanti kita akan mendapatkan hasil bagi dan sisa pembagian ya. Kita bagi saja seperti biasa. 3x kuadrat min 8x min 63. Kita bagi dengan ini kita hapus dulu terlalu atas. Kita bagi seperti cara di persamaan kuartik dan kuadratik ya.
Oke. Tiga X kuadrat min 8X min 63 dibagi X kuadrat min 3X min 10. Ya, ini berapa ini? 3 kan ya? Di sini 3. 3 dikali X kuadrat, hasilnya 3X kuadrat. 3 dikali min 3X, hasilnya min 9X. 3 dikali min 10, hasilnya min 30. Kemudian kita kurangkan. Ini 0. Ini min 8. Min plus berarti X ya. Ini plus X. Min 63 min 63 plus 30. Ini min 63 min 30 jadi plus kan, jadi min 63 plus 30 hasilnya min 33. Nah, ini yang 0 kita hapus karena tidak ada pengaruhnya. Oke, sisa pembagian itu X min 33. Ini sisanya ya, X min 33. Maka bisa kita tulis yaitu (3x kuadrat min 8x min 63 per x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 3 plus, nah ini sisa hasil bagi, ini sisa hasil bagi dari ini ya, dari sini, per ini pembaginya. Kenapa bentuknya seperti ini? Analoginya begini, kalau misalkan kalian belajar di SD, misalkan 7 dibagi 2, itu di sini 3, di sini 6, sisa 1. Maka hasilnya bagaimana? Cara penulisannya 7 dibagi 2 sama dengan 3 plus 1 per 7. Ya. Atau mungkin supaya bisa terlihat saya beri contoh yang lain. Misalkan 5 dibagi 2, nah itu bisa gampang terlihat ya hasilnya. Oke. 5 dibagi 2. Ini 2, 4, sisa 1. Maka kita bisa tuliskan 5 per 2 sama dengan 2 hasil penjumlahan plus 1 per 2. Bukan hasil penjumlahan, maaf. Hasil pembagian yang ini itu dari ini ya. Sedangkan yang satu ini kita taruh di sini. Oke. Kalau 2 ini dari mana? Dari sini, dari pembaginya. Ya, dari pembaginya. Kita bisa desimalkan, hasilnya jelas 2,5 ya. Situ hasilnya 2 ditambah 0,5. Hasilnya 2,5. Nah, itu analoginya seperti itu. Makanya muncul pembagi ya. Jadi hasil bagi plus sisa hasil bagi per pembaginya. Kita lihat di sini, 3 sudah tidak perlu diapa-apakan saja. Sudah tidak perlu dilakukan proses apapun gitu ya. Yang harus kita selesaikan itu yang ini. Yang X min 3
per X kuadrat min 3X min 10. Ini yang harus kita selesaikan. Kita lihat sekarang. Di atas, derajat pembilang itu 1. Di bawah, derajat penyebut itu 2. Jadi derajat pembilang kurang dari derajat penyebut. Nah, ini kasus berapa? Ini kasus 1. Harus diselesaikan dengan proses seperti di kasus pertama, derajat pembilang kurang dari derajat penyebut. Derajat itu pangkat tertinggi dari suatu persamaan. Ya, saya lupa di awal belum menjelaskan ya. Oke, sekarang kita selesaikan persamaan atau kasus 1 ini dengan tahapan seperti yang sudah dijelaskan di kasus pertama ya. Oke, yang pertama melakukan faktorisasi X min 3 per X kuadrat min 3X min 10. Kita faktorkan yang bagian penyebut seperti yang di kasus 1 ya. Kita faktorkan terlebih dahulu yang ini. Cari 2 buah bilangan yang jika dikali hasilnya min 10, jika dijumlah hasilnya min 3, yaitu angka min 5 dan 2. Kita cek, min 5 dikali 2, min 10. Min 5 ditambah 2, min 3. Jadi sudah sesuai. Sehingga bentuknya menjadi X min 3 per X min 5 dikali X plus 2. Sama seperti kasus 1, kita misalkan kita pecah ya, menjadi A per X min 5 plus B per X plus 2. Jika ada penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka harus disamakan penyebutnya dengan cara yang paling mudah itu dikalikan gitu ya antar penyebut. Di sini A per X min 5, maka ini harus dikali X plus 2. Karena di bawah dikali X plus 2, maka di bagian pembilang juga harus dikali X plus 2. Sama halnya dengan B ini penyebutnya X plus 2, maka harus dikali dengan X min 5. Di bagian pembilang juga harus dikali X min 5. Setelah proses penyamaan penyebut, sekarang bagian pembilang kita distribusikan ya. A dikali X, ini A dikali X, jadi AX. A dikali 2, jadi 2A. Ini juga sama kita kalikan. B dikali X, BX. B dikali min 5, min 5B. Penyebutnya sudah sama, maka kita gabungkan saja menjadi 1. Jadi AX plus 2A, ini dari suku pertama di ruas kanan ya. Kemudian BX min 5 dari suku pembilang, suku kedua di ruas kanan. Penyebutnya karena sudah sama, kita satukan saja, yaitu X min 5 dikali X plus 2. Kemudian, yang memiliki variabel sama, kita dekatkan, kita satukan gitu ya. AX dan BX, kita satukan di sini AX plus BX, atau kita dekatkan ya. Plus sisanya itu konstanta 2A min 5B. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Karena ada yang sama, ini X, ini juga ada X, kita keluarkan dari kurung. Jadi A plus B dikali X plus 2A min 5B. Bagian konstanta dibiarkan saja. Sama seperti kasus pertama,
Tanda sama dengan memiliki konsekuensi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Bagian penyebut sudah sama, maka pembilang juga seharusnya sama. Nah, di sini kita harus mencari nilai A dan B, gitu ya. Kita samakan koefisien dan konstanta di ruas kiri dengan ruas kanan. Oke, sekarang yang pertama, karena bagian pembilang pangkat tertingginya itu 1, jadi kita mulai dengan koefisien X, gitu ya. Ini pangkat 1, jadi koefisien X. Di ruas kiri, koefisien X itu 1. Ini ada angka 1 ya. 1 sama dengan A plus B di ruas kanannya. Nah, sama seperti yang saya jelaskan di kasus 1, A-nya pindah ruas ke ruas kiri supaya mendapatkan persamaan B sama dengan 1 min A. Ini kita tulis sebagai persamaan 1. Kemudian konstanta. Konstanta itu yang tidak ada X-nya. Di ruas kiri min 33, di ruas kanan 2A min 5B. Jadi kita tulis min 33 sama dengan 2A min 5B. Nah, ini kita tulis sebagai persamaan 2. Untuk memperoleh nilai A dan B, maka substitusi atau masukkan atau ganti B di persamaan 2 dengan B yang ada di persamaan 1. Ini kita ganti ke sini, kita substitusi, maka min 33 sama dengan 2A min 5, B-nya kita ganti 1 min A. Dari mana? Dari persamaan 1. Kemudian bagian ini kita distribusikan min 5 dikali 1 min 5 dikali min A plus 5A, min dikali min plus. Bagian bilangan kita satukan dengan bagian bilangan juga di ruas kiri. Pindah ruas, jadi awalnya min jadi plus. Min 33 plus 5 sama dengan 2A plus 5A. Min 33 plus 5 itu min 28. Min 28. 2A ditambah 5A, 7A. Maka A sama dengan min 28 per 7. Hasilnya min 4. Jadi A-nya sudah ketemu. A-nya itu min 4. Sekarang kita mencari B. Mencari B, kita tinggal mensubstitusikan ke dalam persamaan 1. Gitu ya. Maka akan diperoleh nilai B. Nah, ini B sama dengan 1 min A. B sama dengan 1 min A-nya min 4, min dikali min plus A plus 1 plus 4. Jadi hasilnya 5. Ini hasilnya 5. Sehingga kita bisa tulis X min 33 per X kuadrat min 3X min 10 sama dengan tadi di soal itu kan sudah kita ubah A per X min 5 plus B per X plus 2. Nah, ini A kita ganti dengan min 4, B kita ganti dengan 5 gitu ya. Tapi ini bukan soal ini. Ini adalah sisa pembagian dibagi pembaginya. Soalnya itu kan ini 3X kuadrat min 8X min 63 per X kuadrat min 3X min 10. Kita tulis sama dengan 3 tadi hasil bagi. Ini sudah tidak perlu diproses ya. Plus kita tulis ini min 4 per X min 5 plus 5 per X plus 2. Kenapa seperti itu? Karena tadi di awal kita sudah membagi
antara pembilang dan penyebut. Sebentar ya. Di awal itu mana ya? Nah, ini. Soalnya kan ini tadi sudah dibagi. Ini hasil baginya. Dan ini sisa baginya gitu ya. Maka ditulis 3 plus X min 33 per X kuadrat min 3X min 10 menjadi 3. Oke, saya tulis saja ya. 3X kuadrat min 8X min 63 per kita tulis ulang supaya paham. Ini per X kuadrat ya. X kuadrat min 3X min 10 itu sama dengan 3 plus X min 33 per X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 3 plus, nah ini sudah ketemu, maka kita ganti dengan min 4 per X min 5 plus 5 per X plus 2. Nah, ini min, ini plus, kita bisa tuliskan menjadi 3 plus dikali min 4 per X min 5 plus 5 per X plus 2. Oke, untuk hari ini cukup sampai sini materinya. Nanti kita lanjutkan kasus ketiga dan keempat. Silahkan dipelajari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.